Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ruwiya annal Junaida Waruya dan diriwayatkan annal Junaida oleh bahwa Imam Junaidi al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, moga-moga mensucikan oleh Allah akan sirnya, ruhnya Imam Junaidi. Ru'iyya, yaitu dimimpi Imam Junaidi fil manami, dalam tidur, ba'da mautihi, dimimpinya sesudah matinya Imam Junaidi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Junaidi, mal khabaru ya Abul Qasimi, yaitu apa adapun berita wahai Abul Qasim. Berita apa wahai Abul Qasim? Qala, berkata Imam Junaidi, tohat tilkal ibaratu, telah terbang oleh itu ibarat, telah terbang oleh itu ibarat, wafaniyat, dan telah binasa, tilkal isyaratu, oleh itu isyarat, wa ma nafa'ana, dan tidak memberi manfaat akan kita, illa rukai'atun, dan tidak memberi manfaat akan kita kecuali beberapa rakaat yang sedikit. Raka'naha, yang ruku oleh kita, akan rukaiat, akan beberapa rakaat itu, fi jawfil laili, di tengah-tengah malam, fi jawfil laili, di tengah-tengah malam. Wallahu a'lam. Pagi ini kajian kita masih meneruskan tentang wasiat Imam Ghazali kepada muridnya tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para penuntut ilmu. Seorang sufi besar, rajanya sufi, namanya Imam Junaidi al-Baghdadi, panggilannya Imam Abul Qasim
Junaidi al-Baghdadi. Dari sini nih berbicara tentang perjalanan spiritual, perjalanan ruhani. Jadi Nabi itu punya murid Nabi, sahabat. Nah, murid sekaligus mantu, Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Imam Ali ini waktu mau diutus jadi gubernur oleh Nabi masih muda. Kata Nabi, Ali, kamu saja yang ke Yaman, jadi gubernur utusan Nabi. Kata Ali, Nabi, saya ini masih kurang faham, karena Imam Ali sadar di Yaman itu banyak ahlul kitab, banyak Yahudi, banyak Nasrani. Artinya mereka mendalami luar biasa, ilmu pengetahuannya luas. Kata Ali, kalau boleh mau jangan saya ini gitu. Kata Imam Ali. Akhirnya sama Nabi dipegang dadanya sama Nabi. Allah mahdi aliyan wahdi aliyan bi. Ya Allah, berikan hidayah kepada Ali. Jadi ini namanya ilmu laduni, diusap doang sama Nabi jadi pinter. Diusap doang jadi pinter gitu. Emang tangan Nabi lain, kalau tangan kita yang tadinya pinter diusap hilang ilmunya. Kalau kita begitu. Ini diusap nih, makanya dari situ Nabi bilang, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku itu kota ilmu, gudang ilmu, kata Nabi. Jadi Nabi itu gudang ilmu, pintunya adalah ahlul bait, pintunya Ali, kata Nabi. Maka rahasia-rahasia ilmu kebatinan itu ilmu spiritual, banyak jalurnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nih, Ali ini punya murid namanya Imam Hasan Basri. Kan Imam Ali makamnya di Irak. Moga ada rezeki luas kita ziarah ke Irak, ziarah ke Imam Ali. Amin ya rabbal alamin. Ya Imam Ali. Jadi muridnya banyak Imam Ali. Salah satunya tuh murid sufi itu Imam Hasan Basri. Tuh Hasan Basri itu jalurnya daripada Imam Ali. Begitu Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini banyak muridnya. Yang terkenal hebat adalah Imam Dawud At-Tai. Gitu. Ini semuanya makamnya di Irak. Gitu. Dawud At-Tai ini punya murid namanya Habib Al-Ajami. Begitu namanya. Habib Al-Ajami ini punya murid namanya Saris Sakoti. Sufi kerjaannya mungut-mungutin sampah. Wali gede. Namanya Imam Saris Sakoti. Nah, Imam Saris Sakoti punya murid yang mendunia akhirnya. Inilah disebut Imam Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi. Perjalanan spiritualnya Junaidi al-Baghdadi dari encingnya Imam Saris Sakati, dari Habib Al-Ajami, dari Dawud At-Tai, daripada Imam Hasan Basri, daripada Imam Ali dari Rasulullah
Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. Begitu. Ini Imam Junaid ini panggilannya Sayyidut Taifah. Gelarnya Sayyidut Taifah. Jadi pimpinan kaum sufi. Jadi kaum sufi itu kaum yang konsen mendandani batin. Titik beratnya ngerapihin hati. Namanya disebut sufi. Jadi pimpinan kaum sufi itu Junaidi Al-Baghdadi. Semua tarekat tuh Qadiriyah apa ntar ke Junaidi. Namanya sufi. Jadi sufi itu orang yang konsen mendandani hati. Bukan sufi kayak kita, compang-camping, dekil, kumel, begitu. Sendalnya swalau, udah dijepit pakai peniti bawahnya. Ini namanya sufinya sulit finansial. Gitu. Apaan? Hah? Apaan? Apaan? Iya, sulit sufi juga. Sufi juga. Nih kelihatannya sufi, iya, sulit finansial ini. Jadi Imam Junaid ini wali gede, wali besar. Imam Junaid ini wali agung, begitu. Luar biasa Imam Junaid. Wali besar. Ngajar di mana-mana. Muridnya ratusan ribu. Imam Junaidi Al-Baghdadi ini wali luar biasa. Begitu. Banyak kata-kata bijaknya, banyak nasihatnya, ngajar kemana-mana, kitabnya banyak. Waktu wafat Imam Junaidi ini, setelah 3 hari beliau wafat, ada kawannya ngimpi ketemu Imam Junaidi. Sesudah Imam Junaidi meninggal dunia. Sesudah Imam Junaidi meninggal dunia, dimimpi. Mimpi. Jadi orang kalau pengen menuju ngimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa, kecuali harus melewati banyak ngimpi. Jadi kalau pertama orang tua, kiai, kalau sering ngimpi ketemu kiai-kiai, baru tuh nanti bakal ketemu Nabi. Nggak bisa begitu. Kalau kita mah makanya ndak usah ngimpi ketemu Nabi dulu, begitu. Ketinggian, masalahnya tiap malam tuh ngimpinya gondoruo mulu, gondoruo. Nggak jelas ngimpinya itu. Jadi orang tua, wali, ketemu wali-wali dalam tidur kita terus saja. Begitu. Nanti tuh ujungnya ketemu Nabi. Kan kita mau ke presiden RT dulu, RW dulu, lurah, camat, begitu. Begitu. Ini ada ulama bisa ngimpi ketemu Imam Junaidi Al-Baghdadi sesudah beliau wafat. Ngimpinya. Lalu dalam mimpi itu ada obrolan, ditanya, mal khabaru ya Abul Qasim, wahai Imam Abul Qasim, ada berita apa? Tolong dong ceritakan dari amalia-amalia dulu. Begitu. Engkau kan luar biasa, karyanya banyak, jamaahnya banyak,
Apa yang membuat engkau ini dapat ampunan dari Allah, mendapat nilai besar dari Allah, sampai kau ini begini? Apa ngajarnya? Apa ngarang kitabnya? Apa sedekahnya? Apanya? Imam Junaidi dalam ngimpi itu bilang, tohatil kal ibarat. Waduh, gawat, gawat, kata Imam Junaidi. Jadi semua kitab yang dikarang tuh pada sia-sia, sia-sia, terbang. Terbang tuh maknanya sia-sia. Isyarat-isyarat, nasihat-nasihat lenyap, nggak ada. Sedekah lenyap, ini lenyap. Wa ma nafa'ana illa rukai'atun. Untung aja saya tiap malam tuh sholat 2 rakaat tiap malam, yang orang kagak ada yang lihat. Nggak ada, bini aja nggak lihat kalau saya tuh sholat. Itu yang diterima sama Allah. Begitu. Yang lain nggak ada, saya cari-cari itu nggak ada. Gitu, nggak ada ganjarannya, ya hilang. Yang lain-lain begitu, nggak ada. Untung saya ibadah malam 2 rakaat malam. Jadi ibadah malam 2 rakaat yang kagak kelihatan siapa-siapa, itu yang ninggikan derajat. Malam tuh melek. Biar kata 2 rakaat, itu kata Imam Junaidi yang paling meninggikan, karena nggak ada yang lihat. Pengen dipuji kagak ada orang, siapa yang mau muji? Maka sholat malam itulah yang nyelamatin saya. Jadi malam itu waktu mustajab, malam itu waktu yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ayatun lahumul lailu, wa ayatul lahumul lailu nasalahu minhun nahar fa idahum mudlimun. Satu tanda kebesaran Allah bagi manusia itu malam. Malam itu ayat Allah. Malam yang orang kagak ada yang lihat, malam. Maka ternyata ibadah yang gak kelihatan orang nilainya luar biasa. Yang kagak kelihatan orang, kagak kelihatan orang, itu luar biasa ganjarannya. Setiap malam tuh ada rahmat Allah. Siapa yang doa di malam hari, memohon apa saja sama Allah, baik dunia maupun akhirat, Allah kasih malam. Ini Imam Junaidi. Jadi kudu ada ibadah kalau pengen tinggi derajatnya. Malamnya melek, ngederes dah. Malam tuh melek aja malam. Jangan enggak malam, melek. Maling aja, maling ngerti. Kalau nyolong tuh siang sama malam, banyakan tuh malam. Maling ngerti, malam tuh waktu maling. Gitu. Maling tuh ngerti, kalau malam tuh
mustajab. Kalau nyolong dapat mulu. Maling ngerti. Kalau ampe kita kagak ngerti mah kalah ama maling. Melek biar dikit. Jadi hidup kalau pengen tinggi derajat, malamnya kudu melek mata. Melek mata, bentar aja. Duduk aja wudu. Kadang cara Allah bagus untuk melek malam tuh. Pengen pipis, kata kita yang kagak ngerti, waduh gawat, gejala prostat. Ini bukan gejala prostat, orang Allah cubit biar melek. Habis kencing wudu, habis wudu sholat 2 rakaat, duduk. Begitu pengennya Allah. Ini karena nggak paham, udah pikirannya kemana-mana, dia bilang gejala prostat. Boro wudu, kencing cebok aja kagak, tidur lagi aja. Ini nggak paham nih, yang kayak begini nih. Jadi Imam Junaidi kasih isyarat sama kita pentingnya ibadah malam yang nggak kelihatan orang. Batin itu nggak kelihatan orang. Makanya suruh baca sholawat, apa dalail, atau apa saja. Ini dalam rangka batin. Ini yang paling penting dalam hidup. Malamnya jangan gak melek. Wis tinggi derajatnya. Yang malamnya melek. Kalau enggak mau sholat, malas saya sholat. Udah wudu aja duduk, ngadep kiblat. Belonjor kayak begitu, duduk. Udah dah, ngomong sama Allah. Apa kayak curhat. Malam begitu. Sebab kata Al-Imam As-Saggaf, ma'uqidat liwaliyin wilayatun ila fil lail. Tidak pernah seorang wali Allah tuh diangkat jadi wali di siang hari, kecuali pengangkatannya selalu di malam hari. Orang pengen diangkat jadi wali tuh malamnya melek. Wali itu orang yang didemenin Allah, malamnya melek. Malamnya begitu. Anak muda aja ngapel siang apa malam? Tuh malam tuh. Kayaknya pernah itu malam. Jadi Allah bilang di dalam kitab Zabur, kadzaba man yadda'i mahabbati wa idza junnal lailu nama anni alaysa kullu habibin yuhibbul khalwata ma'a habibi. Kata Allah dalam kitab Zabur, bohong yang bilang cinta Allah, cinta aku, kata Allah. Bohong di mana? Ketika malam datang ngorok mulu. Itu sehingga cinta sama aku. Gitu. Wa idza junnal lailu nama anni. Bila malam datang tidur. Padahal kekasih itu pengennya berdua-duaan dengan kekasihnya. Orang pacaran tuh pengennya berdua apa rame-rame? Hah? Berdua. Kalau pengen pacaran dengan Tuhan, berdua malam, 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat, begitu. Begitu. Ini penting. Jangan sampai tidak. Sebab kata Imam Junaidi, ya Allah ngajar kemana-mana, nggak ada nilai ternyata. Ngarang kitab nggak ada nilai. Jadi yang ada nilai ibadah berdua sama Allah
malam. Rukai'at namanya segat tasghir, rakaat yang kecil sedikit, ya 2 rakaat pada malam hari. Ini sholat 2 rakaat di malam hari, namanya disebut qiyamul lail. Ini penting, jangan enggak malam tuh melek malam tuh begitu. Sebab itu ninggiin derajat. Enggak ada orang yang derajatnya tinggi malamnya ngorok, enggak ada. Semuanya malam. Ini sekarang namanya Ashhurul Hurum, bulan mulia. Sekarang nih bulan mulia itu ada 4. Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sekarang Isra Mi'raj itu terjadinya malam. Tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam. Jadi tinggi derajat tuh malam. Nabi Musa dapetin Taurat malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha asyaran. Jadi Nabi Musa 40 malam dulu baru dapat Taurat, melek. Jadi malam tuh jangan sampai kagak, biar kata bentar melek. Wa ma nafa'ana illa rukai'atun raka'naha fi jawfil laili. Enggak ada yang ngasih manfaat sama kita, yang nguntungin kita, kecuali ibadah beberapa rakaat di tengah-tengah malam. Jadi kita ibadah, ngederes kitab, ngapal, malam lebih cepat, dapatnya banyak malam. Apalagi di atas begitu, lantai 5 begitu, itu nembus, nggak ada penghalang ke langitnya, langsung aja. Jadi nggak pakai penghalang lagi. Ini penting. Pokoknya malam melek begitu. Jangan malam tidak melek. Kalaulah pengen tinggi derajatnya, malam melek. Kalau tidak bisa tengah-tengah malam, enggak bisa, maka upayakan malam tuh meleknya maghrib sampai isya. Pokoknya maghrib sampai isya jangan diisi apa-apa, kecuali diisi ibadah. Ibu-ibu nih maghrib, jadi duduk di sajadah maghribnya tuh jangan bangun kecuali sesudah rapi sholat isya. Mau apa aja terserah yang dibaca, penting duduk. Kalau nggak bisa jaufil lail, tengah malam, maghrib, itu paling cepat ninggiin derajat. Yang penting dari maghrib jangan bangun, jangan geser, kecuali mau wudhu mau apa, sampai isya. Selesai sholat isya baru bangun, baru copot mukna, baca sholawat, baca Quran, begitu. Apa aja, pokoknya duduk aja. Maghrib sampai isya begitu, main lato-lato begitu, maghrib sampai isya aja. Sallallahu alaihi Muhammad
sallallahu maghrib sampai isya, nggak apa-apa begitu. Jangan geser, itu tinggi beneran, tinggi, amalia tinggi. Cuman kalau maghrib sampai isya ini jangan sampai putus tuh 40 hari duduk aja. Kan men tuh nggak dihitung, nanti ditambah begitu selepas men. Pokoknya maghrib sampai isya enggak geser. Ini rahasia orang dulu kenapa kita orang tua kita anaknya banyak bisa ngegedein maghrib sampai isya tuh duduk. Berkah biar anaknya kayak biji tasbih 33 orang dulu. Tapi bisa ngopenin anak, bisa. Karena rahasianya maghrib sampai isya tuh kagak geser dari sejadah, kagak geser. Begitu. Makanya orang dulu makan itu sebelum maghrib, jam 5 sore makan. Orang dulu, gitu. Jadi maghrib udah nggak ada makan, begitu. Nggak ada malam, jam 5 sore. Begitu. Kalau diomongin, itu mah ajaran kagak orang dulu. Tapi ketika dia di Corbuzier bilang malam jangan makan, gitu, nurut, begitu. Padahal ajaran orang tuanya kagak nurut, begitu. Ini diajarin malam tuh kurangi makan, begitu. Sebab ini pokok maghrib antara isya. Itulah yang kemudian kita dihancurkan. Sebetulnya sih bukan ulah mereka, ulah kita juga. Itulah berupaya orang-orang non muslim itu, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka tidak henti-henti memerangi kalian umat Islam semampu mereka. Maka maghrib itu sinetron aja paling cakep maghrib, begitu. Paling cakep, begitu. Rame maghrib. Sebab rahmat Allah banyak. Sampai ngerti dalam dunia periklanan itu iklan yang paling mahal maghrib. Gitu, maghrib tuh paling mahal. Namanya prime time tuh mahal. Begitu, per detik itu 1 menit bisa di atas 30-40 juta. Iklannya 15 detik. Maghrib mahal. Kenapa? Emang rahmat Allah banyak banget kalau udah maghrib. Kalau kita maghrib makan, maghrib tuh makan, begitu. Padahal itu maghrib tuh makanan rohani. Sampai isya. Wis kalau kita nggak kuat tuh malam, aduh saya capek kalau malam. Ini nggak bisa. Maghrib. Kalau nggak bisa fi jawfil laili fi awalil lail. Di awal malam, maghrib aja sampai isya tuh. Sampai isya. Pokoknya nggak bolehlah kita orang nggak diisi, karena ini paling manjurnya waktu tuh maghrib sama malam itu begitu. Jadi maghrib sampai isya. Sampai Imam Abul Hawari nanya sama gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani, sufi besar, nanya begini, guru, menurut sampean tinggian mana? Puasa siang sampai sore, begitu, puasa sunat, ama maghrib sampai isya duduk di sejadah, enggak geser. Tinggian mana? Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani bilang tinggian dua-duanya. Tinggian dua-duanya. Kata si murid, kagak bisa untuk dua-duanya. Sebab kalau puasa
maghrib tuh makan, jadi enggak keburu ibadah. Tapi kalau enggak puasa kan jam 5 udah makan saya, jadi maghrib udah enggak mikirin makan, duduk di sajadah. Begitu ampe isya, tinggian mana ini? Kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ente puasa sunat setahun penuh, enggak berhenti-berhenti. Setahun ama duduk di sejadah maghrib ampe isya, enggak geser-geser. Sekali ganjarannya gedean duduk maghrib ampe isya sekali. Ama puasa sunat tahunan. Begitu. Jadi kalau biar gampang, ente ngumpulin tuh 1.000 perak, 1.000 perak, 1.000 perak, 1.000 perak, terus tahun. Ama $1.000 itu biar sekali gedean $1.000 sama Rp1.000 nih yang bertahun-tahun. Ini nilainya gede. Kalau mau nyari ganjaran maghrib ampe jangan geser. Makanya orang dulu kalau maghrib tuh itu pada pulang, ayam aja ngerti. Kalau udah sore nih suruh apa? Pulang anaknya. Begitu pulang. Ayam. Kalau kita mah enggak. Nah, balik pada cerita Imam Junaidi, betapa pentingnya ibadah malam untuk meninggikan derajat. Ini nasihat. Kerjain ibadah malam untuk meninggikan derajat. Jadi qiyamul lail bukan maknanya sholat malam, bukan. Itu satu unsur dari banyak. Qiyamul lail artinya ibadah pada malam hari. Itu qiyamul lail. Ibadah itu macam-macam. Yang tertingginya sholat. Maka orang sebut sholat itu namanya qiyamul lail. Baca Quran, baca kitab, mutala'ah malam. Malam enak, malam melek enak. Malam orang ngisi bensin aja di SPBU kalau malam cepet karena antriannya dikit. Lah kalau siang model kayak kita nggak dapat. Coba kita baca tuh yang punya doa ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna tuh amaliyahnya paling dikit baca la ilaha illallah siang tuh 25.000 kali. Itu paling dikit, lagi malesnya. Kayaknya kita lagi semangatnya kagak dapet juga itu. Baca sholawat 25.000 kali. Begitu. Nah, kalau kita yang sholawatnya timbang 100, lah boro mau nyalip, mepet aja susah ini. Orang 100 sama 25.000, maka malam tuh antriannya dikit. Lebih banyak dapatnya kalau kita malamnya melek malam. Beneran, malam tuh melek. Banyak. Orang pakai dunia internet itu malam jauh lebih cepat. Begitu. Mau ngakses itu malam. Begitu. Itu lebih cepat dibanding siang. Itu begitu. Yang ngupload video tuh malam. Bawa tidur aja pagi udah. Itu begitu. Malam. Ala kulli hal, ini bukan maknanya Imam Junaidi yang lain tidak ikhlas. Karena sufi hasya wa kallah. Orang sufi besar, wali agung. Nih kuburannya di Irak. Jadi kalau kita ziarah nih tur umrah ke Irak, nanti ketemu Imam Junaidi, Hasan Basri, Siris Saqati, Daud At-Tai, Sayyidina Ali, kemudian Imam Husain badannya, kemudian
Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syed Ahmad Rifai, ini sufi kumpul di Irak. Kumpul di Irak. Kumpul banyak banget. Ini lagi berbicara betapa pentingnya malam melek. Jangan ngorok terus. Melek biar tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya. Melek. Begitu kan sudah ngafal tuh surat Ad-Dukhan, Sejadah, kan udah. Gitu. Itu kan aurat Rasulullah lewat Imam Ali nih, gurunya Junaid al-Badri ke atasnya. Biar kuat hafalannya. Namanya sholat biar cepat menguasai kitab-kitab, menguasai Al-Quran, ngapalnya. Itu namanya sholat hifdzul Quran. Begitu. 4 rakaat bacanya Dukhan, udah dibagi itu. Tinggal dijalanin. Suruh hafalin. Ini penting. Semuanya yang udah dibagi itu 4 surat udah hafal itu kan. Ini penting. Untuk ini nih, ngapa? Untuk kita bisa mendapatkan keuntungan besar malam. Ala kulli hal malam melek. Makanya suruh baca sallallahu Muhammad 3100, duduk curhat, ngomong sama Allah, ngomong sama Rasulullah, ngobrol aja malam. Jadi ngoceh aja, ndak usah bahasa Arab lah. Kalau bahasa Arab barangkali repot ngomongnya. Bahasa ini saja, ya Rasulullah, saya umatmu. Ya Rasulullah, saya umatmu. Ya Rasulullah, kasih syafaatmu sama saya. Ya Rasul, ngomong aja, ngomong, nggak apa-apa. Gitu, ngomong aja, ngomong aja. Jadi ngomong aja bahasanya, apa aja keluhannya dikeluarkan. Begitu keluhannya. Ini namanya disebut munajat. Jadi munajat tuh beda dengan doa. Kalau doa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beli, itu namanya doa. Kalau munajat ngobrol, ya Allah engkau ini, jadi seakan-akan ada di depan, ngadu aja kayak kita ada orang tua no di depan, ngadu, adepin aja di depan kita ada Nabi ngomong, Nabi saya umatmu, ya Allah beri, Nabi doain biar saya ini dapetin, kayak begitu. Namanya disebut kalau itu munajat. Kata Ibnu Athaillah tu ilahi ana jahulun fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, saya ini bodoh, walaupun banyak pengetahuan tapi bodoh. Bagaimana kalau saya bodoh, ngerti aja banyak yang gak tahu, makin ngaji bukannya makin pinter. Ini belum tahu, ini belum tahu, ini belum tahu, banyak gitu. Itu begitu pesannya ngaji kita ini, betapa penting ibadah malam, karena di sana banyak nilai keikhlasan yang meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini aja dah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kita yang duduk nih, hasil malam. Bener enggak? Ya? Nah, tuh malam. Begitu. Wallahu a'lam.